Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom, selamat pagi Bu. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Baik, karena pada pagi hari ini kita memperoleh keadaan yang luar biasa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita akan berdoa. Silakan kepada Nika untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kami berkat-Mu agar kami dapat melakukan pelajaran. Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Untuk sekretaris, bagaimana nak? Hadir semua? Hadir semua Bu. Terima kasih, karena pagi hari ini bersemangat untuk mengikuti pelajarannya, maka kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk. Masih ingatkah kalian materi pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ingat Bu. Tentang apa itu, Evelyn? Tentang membangun iman dan pengharapan Bu. Terima kasih. Apa itu pengharapan, Asri? Pengharapan adalah hidup yang penuh dengan harapan dalam suatu keinginan akan suatu yang baik atau suatu tujuan. Terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Menurut Olivia, sebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, berpegang teguh pada janji Allah. Baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Baik, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Semua mengucapkan dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Menurut Indah, apa itu hidup beriman? Hidup beriman adalah hidup di dalam Allah dan mengakui kekuasaan Allah juga firman-Nya dalam kehidupan. Dan karena itu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan. Baik, terima kasih. Kepada Fitri, menurutmu apa itu hidup berpengharapan? Arti hidup berpengharapan adalah merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Baik, luar biasa. Kita beri lagi tepuk tangan. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan cakupan materi, yaitu silakan dilihat ke slide. Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Nah, di sini ada tokoh inspiratif. Ada dua tokoh inspiratif tentang dampak hidup dari hidup beriman dan berpengharapan, yaitu Dr. Moore dan seorang anak lelaki yang buta. Kemudian dengan Stephen Hawking. Kemudian di sini dari segi Alkitab
ada tokoh beriman dan berpengharapan. Kita akan menonton videonya. Silakan diperhatikan ke depan. Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, dan dikau dengan bunyi sangkaka, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Maka bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama. Iya. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada Tuhan. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja Dewa Tuhan dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Ikat mereka.
menyaksikan, mengamati, mendengarkan tokoh inspiratif dan berdasarkan Alkitab dan tokoh-tokoh lainnya yang beriman dan berpengharapan. Di sini siapakah dia, apa saja peranannya, bagaimana cara ia mewujudkan harapannya, kemudian apa saja nilai-nilai karakter yang kamu contohi, lalu apa yang dapat dipelajari. Adapun kompetensi dasar dari materi dampak hidup beriman dan berpengharapan, silakan diperhatikan di slide. Dari segi spiritual, dari segi sikap, dari segi pengetahuan dan juga keterampilannya. Kemudian di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Lalu berikutnya ada beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian cakupan materinya di sini ada 9 poin. Kemudian deskripsi materi. Pengertian beriman dan berpengharapan. Beriman adalah mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian berpengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Makna dari beriman dan berpengharapan ada 3. 1. Percaya pada janji-janji Allah kepada umatnya. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Lalu kaitan antara beriman dan berpengharapan. Kata pengharapan tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini senada dengan ungkapan Rasul Paulus mengatakan, iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih, saling berkaitan erat. Jadi wujud orang beriman harus nampak melalui sikapnya yang mengasihi Allah dan sesama. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yang kedua, tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam hal beriman dan berpengharapan yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian di sini ada 16 poin. Perhatikan, ada 16 poin dari dampak hidup beriman dan berpengharapan. Di antaranya, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, setia. 3, taat. 4, sanggup bersukacita dalam kesesatan. Kemudian 5, sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, kemudian memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, kemudian tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung risiko, tidak mengenal putus asa, berpegang teguh pada janji Allah. Kemudian di sini ada janji-janji Allah kepada orang beriman dan berpengharapan. Di antaranya, tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, memperoleh pertolongan Tuhan, memperoleh pembelaan Allah. Yang kelima, memperoleh berkat. Yang keenam,
sampaikan, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran ini Ibu akan memberitahukan 3 penilaian yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu penilaian spiritual, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Bagi yang mencapai KKM kita adalah 65 ya. Bagi yang tidak mencapai KKM akan diberikan materi remedial, dan yang sudah melampaui KKM akan diberikan pengayaan. Nah, untuk mengembangkan pemahaman kita, mengembangkan pengetahuan kita tentang materi ini, Ibu minta kepada anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok. Ibu minta ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan. Baiklah, sepertinya waktunya sudah berakhir. Sekarang Ibu minta kepada kelompok 1 untuk membacakan pertanyaannya. Silakan kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa arti beriman dan berpengharapan? 2. Apa makna beriman dan berpengharapan? Sekarang pada kelompok 2, silakan membacakan pertanyaan. Adapun pertanyaan dari kelompok 2 adalah 1. Jelaskan kaitan iman dan pengharapan. 2. Ceritakan kisah orang beriman dan pengharapan yang kita bahas dalam materi ini. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, sekarang giliran kelompok 3 untuk membacakan pertanyaannya. Silakan. 1. Tuliskan dampak beriman dan berpengharapan. 2. Tuliskan janji-janji Allah kepada orang beriman dan berpengharapan. Baik, berarti ada 6 pertanyaan yang mau kita diskusikan pada pagi hari ini. Silakan kepada kelompok lain untuk menjawab, mengerjakan pertanyaan dari kelompok lain. Ibu berikan waktunya 10 menit. Baiklah, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu minta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yaitu Ibu minta kesediaan dari kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang pertama. Hidup beriman adalah mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan. Karena itu terpanggil untuk mengikuti firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Pertanyaan nomor 2. Yang pertama, percaya kepada janji-janji Allah kepada umatnya. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Bisa? Baik, untuk atas partisipasi kelompok 3 kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang Ibu minta kesediaan dari kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan nomor 1. Kaitan antara beriman dan pengharapan. Kata pengharapan tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini senada dengan
ungkapan Rasul Paulus mengatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Yang besar di antara adalah kasih. Jadi, wujud orang beriman harus nampak melalui sikapnya yang mengasihi Allah dan mengasihi Allah. Pertanyaan nomor 2, Dr. Moore, seorang yang putus cinta dan membatalkan kuliahnya, dan ia melakukan kejahatan, dan ada seorang anak buta yang membuat ia bangkit, dan ia pun sukses menyelesaikan kuliah. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu minta kesediaan dari kelompok 2 untuk menjawab kelompok 3. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Jawabannya adalah tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. 2. Setia. 3. Taat. 4. Sanggup bersukacita dalam kesesakan. 5. Sanggup bertahan dalam penderitaan. 6. Berani bersaksi. 7. Percaya segala sesuatu. 8. Memiliki pendirian yang teguh. 9. Tidak mudah terpengaruh. 10. Memiliki keyakinan yang kokoh. 11. Tidak menyesali kemalangan. 12. Memiliki sikap hati yang benar. 13. Tegar di tengah persoalan. 14. Berani menanggung resiko. 15. Tidak mengenal putus asa. 16. Berpegang teguh pada janji Allah. Adapun jawaban nomor 2 yang kami jawab adalah 1. Tidak akan dikecewakan. 2. Tidak akan dipermalukan. 3. Memperoleh pertolongan Tuhan. 4. Memperoleh pembelaan Allah. 5. Memperoleh berkat. 6. Memiliki jaminan hidup kekal. 7. Memperoleh kekuatan. 8. Memperoleh penghiburan. Baik, sempurna, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Baik, sepertinya sudah memahami materi yang sudah kita bahas dari cakupan materi yang Ibu sampaikan tadi. Sudah tersampaikan kepada kalian dengan baik. Sekarang Ibu meminta kepada setiap kelompok untuk merumuskan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan dirumuskan. Ibu memberi waktu 5 menit. Ya, silakan dibuat kesimpulannya. Rumuskan, didiskusikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari saat ini. Silakan di sini.
Nah, Ibu berikan waktunya 2 menit lagi. Nah, sepertinya waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu meminta kepada setiap kelompok untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada setiap kelompok silakan. Dari kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kelompok 1. Silakan. Baiklah, ada kesimpulan dari kelompok 1 yang pertama adalah beriman dan pengharapan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana karena seseorang beriman maka ia berpengharapan bahwa apa yang ia imani akan terjadi dalam kehidupannya. 2. Orang beriman dan berpengharapan dapat dilihat dari berbagai tanda yang terjadi dalam kehidupan mereka. 3. Allah yang akan menepati janji-janjinya terhadap orang yang beriman dan berpengharapan kepadanya. Adapun sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari kelompok 2 adalah beriman dan berpengharapan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana karena seseorang beriman maka ia berpengharapan bahwa apa yang ia imani akan terjadi dalam kehidupannya. Orang beriman dan pengharapan dapat dilihat dari berbagai tanda yang terjadi dalam kehidupan mereka. Allah akan menepati janji-janjinya terhadap orang yang beriman dan berpengharapan kepadanya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 3. Yang pertama, beriman dan berpengharapan adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana karena seseorang beriman maka ia berpengharapan bahwa apa yang ia imani akan terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, orang beriman dan berpengharapan dapat dilihat dari berbagai tanda yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Allah akan menepati janji-janjinya kepada orang yang beriman dan berpengharapan kepadanya. Terima kasih dan Baik, sekarang sudah disimpulkan, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk, Ibu minta kepada setiap kelompok supaya menempelkan hasil diskusinya di papan tulis. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Dan dari kelompok 1 silakan.
Baiklah, untuk menambahkan kesimpulan dari setiap kelompok tadi, Ibu akan menambahkan kesimpulannya. Adapun judul kita tadi adalah dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Kesimpulannya adalah dari segi spiritual, melalui tokoh inspiratif yang sudah kita lihat gambarnya tadi, melalui video tadi, sebagai remaja, kita dibimbing, diharapkan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Ya, dampaknya setelah kita mempelajari materi ini, dampaknya bagi kehidupan kalian sebagai remaja Kristen adalah rajin untuk, dari segi spiritual ya, rajin untuk berdoa, kemudian rajin beribadah, kemudian rajin memberikan persembahan dengan teratur. Itu dari segi spiritual. Dari segi sikap sosial, melalui materi pembelajaran tadi, kita dituntut sebagai orang yang beriman dan berpengharapan, kita mengasihi sesama manusia, menolong orang yang susah, ya, senang untuk berbagi, kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita miliki, belajar keras sebagai siswa dan bekerja keras membantu orang tua, kemudian mencintai alam semesta. Contohnya membuang sampah pada tempat yang disediakan supaya lestari alam semesta kita. Baik, dari segi pengetahuan kita mengetahui pengertian dari hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian kita mengetahui makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, kalian mengetahui hubungan atau kaitan dari hidup beriman dan berpengharapan. Yang kelima adalah kalian bisa menceritakan kisah inspiratif dari orang yang hidup beriman dan berpengharapan, seperti Dr. Moore dengan seorang anak lelaki yang buta yaitu Ray, kemudian Stephen Hawking, kemudian dari Alkitab siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian tahu tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman dan pengharapan. Mereka mempertahankan iman mereka. Kemudian mereka dibakar di dalam perapian yang berapa kali panas? Lebih panas dari api. Kemudian mereka bagaimana? Selamat atau terbakar? Selamat. Jadi dampak dari hidup yang beriman dan berpengharapan itu adalah memperoleh keselamatan. Nah, kemudian dari segi keterampilan. Kalian nanti akan terlatih menjadi orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, dan teratur memberikan persembahan. Nah, sebagai tugas di rumah, Ibu minta kalian membuat karya dokumentasi kegiatan kalian sehari-hari tentang orang yang berdoa, beribadah, kemudian teratur memberikan persembahan, kemudian melayani ibadah di gereja, lalu menolong sesama. Ya, contohnya gotong royong di updating bisa ya. Kemudian membantu orang tua menyiram bunga, menyapu tempat menyapu rumah, membersihkan
meninggalkan halaman dan lain sebagainya. Kemudian ini supaya dihafalkan materi kita pada saat ini. Baik, iman dan pengharapan itu harus dipelihara, ibaratnya sebuah pohon ya. Jadi ibarat sebuah pohon ya, haruslah dipelihara, dirawat ya. Harus dirawat, kemudian harus dipupuk. Iman kita pun supaya hidup beriman dan pengharapan haruslah dirawat, dipupuk dan dipelihara dengan baik melalui ibadah-ibadah di gereja kita masing-masing. Nah, demikianlah materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Diingat tugasnya supaya minggu depan dibawa karyanya untuk membuat dokumentasi kegiatan dapat dari beriman dan berpengharapan. Adapun materi kita untuk minggu berikutnya, minggu depan, yaitu Roh Kudus penolong orang beriman. Materi kita minggu depan adalah Roh Kudus penolong orang beriman. Demikian pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati kita supaya ditutup dengan doa. Silakan kepada Asri untuk menutup pertemuan kita. Mari kita bersatu di tengah. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati pelajaran kami hari ini yang telah kami pelajari. Semoga pelajaran yang kami dapat dari guru kami bisa berguna di dalam diri kami dan bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Ya Allah Bapa kami banyak dosa, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami maupun sengaja dan tidak sengaja supaya menjadi berkat bagi kami. Bapa, kami umat manusia ini yang Bapa di surga, terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Pagi, Bu. Baik. Silakan dirapikan bukunya.